Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian ingkang tansah kawula hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk ngaji bareng. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, ini mungkin pertemuan yang kedua setelah sebelumnya kita ngaji bab ilmu, dan sengaja saya mengusulkan untuk kita ngaji kitab. Nah, dan saya anjurkan, bukan wajibkan ya, saya anjurkan setiap orang pegang kitabnya supaya beberapa alasan barangkali. Yang pertama, kita ngajinya lebih sistematis, lebih jelas tahapan-tahapannya, 1, 2, 3 tangga-tangganya niku jelas. Jadi mohon maaf kalau jadinya kayak sekolah, nah, kan kayak sekolah jadinya karena bawa buku ya kan. Yang kedua, supaya kita itu juga terbiasa megang kitab. Kalau ada yang mengatakan wong Muhammadiyah ora iso ngaji kitab, ora tahu ngaji kitab, lah ini kita buktikan kita juga ngaji kitab gitu loh. Iya, kita juga ngaji kitab. Yang ketiga, bahwa kita itu tak akan pernah lepas dari yang namanya turos Islam. Apa itu turos Islam? Turos Islam maksudnya adalah semua peninggalan para ulama kita terdahulu. Kita memang punya jargon untuk ar-ruju' ilal Qur'an wa sunnah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Namun hal itu tak mungkin dilakukan dengan cara loncat. Artinya kita ambil Quran, kita pahami sendiri secara langsung, apalagi hanya sekadar menggunakan Al-Quran terjemah, ini mustahil, tidak mungkin. Maka kita harus melalui tangga-tangga seperti yang juga dilakukan oleh para ulama kita terdahulu, oleh Imam Hanafi, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Maliki, oleh Imam Hambali, Imam Laisi, Imam Daud Az-Zahiri dan lain sebagainya. Mereka semua mulai melalui tangga-tangga, mulai titik-titik awal untuk kemudian menjadi seorang ulama. Dan mereka itu telah meninggalkan kepada kita warisan intelektual yang sangat luar biasa, dan itu harus kita gali kembali. Memang sudah ratusan tahun, tapi disitulah kekayaan, kebanggaan kita sebagai umat Islam, kekayaan intelektual yang tak dimiliki oleh bangsa manapun di dunia, nggak ada. Oleh agama manapun nggak ada yang punya. Kalau kita ke perpustakaan internasional, baik yang di sana di Amerika, baik di Belanda, baik di mana-mana, di Jerman ataupun juga di dunia Islam, tidak ada yang memiliki kekayaan intelektual sehebat umat Islam. Kita itu jutaan buku yang ditulis oleh ulama kita. Hanya untuk apa? Li khidmatil Qur'anil Karim wa sunnah an-nabawiyah. Hanya untuk berkhidmat, untuk mengabdi, menggali ilmu yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Mereka tulis jutaan buku. Yang tercetak sekarang itu sudah sangat banyak. Di Kairo itu, di perpustakaan Al-Azhar itu masih ada 150-an ribu judul buku karya ulama kita yang belum tersentuh,
Yang sudah tercetak banyak, udah ribuan puluhan jutaan lah mungkin sudah tercetak karya ulama kita terdahulu. Tapi yang belum tercetak ini, yang kalau kita buka kita bersin karena debuan. Lihatnya harus pakai mikrofilm karena takut kertasnya rusak. Itu masih ada kisaran 150-an ribu. Itu baru di satu perpustakaan di Al-Azhar. Belum di Mesir itu ada sekian perpustakaan besar dan banyak menyimpan ribuan manuskrip. Itu belum yang di Damaskus. Padahal waktu Holakokan masuk ke Baghdad, itu di sana ada perpustakaan terbesar di dunia, Darul Hikmah. Itu di bumi hanguskan oleh Mongol. Oleh tentara Mongol, kemudian buku-bukunya dilempar ke sungai Tigris. Sampai sungainya itu warnanya kayak warna tinta. Itu di Baghdad. Di Andalus ketika tahun 1492 Masehi, tentara salib, tentara Kristen menguasai Andalus. Itu kan umat Islam hanya punya 3 pilihan. Masuk Kristen, mati, pergi dari Andalus, ya kan? Itu juga perpustakaan Islam di sana di bumi hanguskan, habis. Tapi masih banyak ribuan buku peninggalan karya ulama kita dari berbagai macam cabang ilmu pengetahuan. Dan semua buku itu baik yang sains, baik yang hadis, ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih dan sebagainya masih tersimpan rapi dan masih kita kaji. Itu enggak ada di umat lain. Coba aja tanya yang punya teman orang Kristen, ada enggak buku-buku kajian tentang kekristenan yang kayak ulumul hadisnya umat Islam kan, berarti ulumul Injil lah istilahnya itu. Ada enggak itu? Tafsir Injil karya ulama-ulama Kristen berapa? Enggak ada. Ada tapi sedikit. Yang Yahudi, yang Taurat ada tapi sedikit. Coba kita umat Islam sekali masuk ke perpustakaan di Kairo itu, Masya Allah, ribuan judul buku hanya untuk menggali apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Sayang kalau buku sebanyak itu justru yang punya perhatian banyak orang-orang orientalis. Di Jerman, di Belanda, di Amerika, Chicago sana, mereka itu mengkaji manuskrip milik kita umat Islam. Kita sendiri kadang lalai, ya kan sayang. Masa buku karya ulama kita yang ngaji mereka kita nggak tahu, ya kan? Nah, ini jangan sampai. Saya beberapa kali menemukan buku di masjid yang berbahasa Jawa, bagus-bagus di Masjid Retep waktu di Pemugaran itu nggak ada yang perhatiin. Buku lawas, tulisan pegon, nggak ada yang, sayang gitu, sayang. Padahal itu bisa dicetak ulang kalau memang ini bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah, maka ini perlu kita gali. Bahkan buku-buku Muhammadiyah lama pun sekarang ini jarang yang tahu. Yang berbahasa Jawa, saya banyak punya PDF buku-buku karya ulama-ulama awal Muhammadiyah, murid-muridnya Ki Haji Ahmad Dahlan. Yang berbahasa Jawa, ada yang masih tulisan Jawa, ada yang bahasa Indonesia masih ejaan lama. Itu juga jarang yang kita sentuh, jarang kita kaji. Itu juga sayang. Memang budaya literasi kita perlu kita bangkitkan. Nah, ngaji dengan megang buku ini salah satu caranya supaya kita itu melek literasi, supaya kita tahu dengan karya-karya para ulama kita, dan supaya kita kembali berpijak kepada turos Islam. Kalau bahasa pesantren, turos Islam itu namanya kitab kuning. Meskipun ini putih, punya saya kuning. Nah, meskipun putih itu apa ya kan? Tapi ini namanya kitab kuning. Kitab kuning itu maksudnya adalah buku-buku kalau di Kairo yang dicetak 100 tahun yang lalu. Dari sekarang tahun 1922 kan? 2022. Saya malah kembali ke zaman dulu nih. Berarti 100 tahun yang lalu itu berarti 1922 ya kan? Nah, sebelum itu ini namanya turos, namanya kitab kuning. Apakah punya implikasi? Kalau di Kairo ya, atau dunia Arab, itu punya implikasi. Implikasinya apa?
Pokoknya kalau buku yang sudah dianggap turos, sudah 100 tahun silam, itu siapapun sudah berhak nyetak. Kalau yang sekarang kan enggak, ini yang nyetak hanya umpamanya Pustaka Pelajar, ini yang nyetak Gramedia, mau gitu kan. Tapi kalau sudah 100 tahun, itu sudah menjadi milik umum. Siapapun boleh nyetak, tidak ada namanya hak cipta. Karena sudah dianggap turos, umurnya sudah 100 tahun. Kalau belum 100 tahun, oh masih, ini hak ciptanya milik si ini. Jadi kalau kita mau nyetak harus izin, nggak boleh sembarangan kan gitu. Nah, ini kitab hadis, kumpulan dari 40 hadis yang dikarang oleh Imam Suyuti. Ada syarahnya, ini syarahnya Syarhu Tanqihil Qaul. Ini juga syarah kitab ini. Yang mensyarah orang Banten. Namanya Imam Nawawi Al-Bantani. Ulama Nusantara ini luar biasa. Imam Nawawi itu banyak sekali punya karya. Itu ulama Nusantara kebanggaan kita lah. Dan buku-buku karya beliau banyak beredar di pesantren-pesantren. Ya. Oh ini bukunya NU. Enggak kok, sebelum NU datang ini Imam Nawawi sudah ada kok. Sebelum Imam lahir, oh ini kitab NU, bukan kok ikat MU gimana? Ini kitabnya umat Islam jauh ini tahun berapa Masehi? 600-an 1600-an Masehi kok. Sebelum Muhammadiyah NU ada. Jadi jangan dianggap kalau kita ngaji gini nih, oh ngaji ini kitab NU, enggak. Ini kitabnya umat Islam. Punya kita juga. Imam Nawawi ini juga kitab kebanggaan umat Islam. Kan gitu. Nah, ini kumpulan 40 hadis. Sama juga dengan kitab milik Imam Nawawi yang bukan yang Al-Bantani. Imam Nawawi itu ada dua. Ini yang Al-Bantani ini. Ada satu lagi namanya Imam Nawawi, yang dia juga luar biasa ilmunya, yang mensyarah Sahih Muslim, yang punya kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, syarah Imam Syafi'i yang berapa jilid, banyak sekali, luar biasa. Umurnya 45 tahun tapi karyanya sangat banyak dan tebel-tebel. Dan yang paling terkenal Arba'in Nawawi, Arba'in Nawawiyah, kemudian Riyadhus Shalihin, itu Al-Adhkar dan lain sebagainya. Itu juga punya 40. Memang ada hadis ini, meskipun hadis ini banyak dipertanyakan karena ada sebagian ulama yang mengatakan hadisnya lemah, bahwa siapa yang hafal 40 hadis maka ia dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Para ulama akhirnya punya terinspirasi dari hadis ini untuk mengumpulkan 40 hadis. Termasuk Imam Suyuti ini mengumpulkan 40 bab hadis. Imam Nawawi juga 40 bab hadis, ya kan? Jadi 40 hadis karya Imam terkenal. Bukan hanya mereka berdua, banyak, dan banyak ulama-ulama yang bukan hanya mengarang hadis, tapi kadang tema-tema terkait dengan ilmu akidah itu menggunakan judul 40. Imam Razi itu punya buku judul Al-Arba'in fi Usuluddin, tapi terkait dengan 40 persoalan-persoalan dalam ilmu tauhid. Imam Ghazali juga punya Al-Arba'in, tapi juga itu terkait dengan perkara tauhid. Jadi menjadi tawasulan istilahnya itu. Tawasulan itu apa ya? Menjadi tabarukan, cari berkah dengan hadis itu. Bahkan bukan hanya di umat dunia Sunni, di dunia Syiah pun umum terjadi, mereka menulis 40 hadis. Contohnya Imam Khomeini yang revolusi Iran tahun 1979 yang menggelorakan revolusi dari Prancis. Meskipun Syiah tapi beliau juga ngarang banyak buku hadis, judulnya itu 40 hadis karya Imam Khomeini. Banyak, kecil-kecil banyak sekali. 40 kumpulan 40 hadis karya Imam Khomeini, jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4. Nah, karena ada hadis tersebut. Meskipun hadis itu banyak dipertanyakan. Lah yang di 40 hadis ini Imam Suyuti juga mengatakan saya pilih hadis-hadis sahih. Meskipun Imam Nawawi Al-Bantani di sini mengatakan ada beberapa yang lemah. Namun menurut fatwa
Majelis Tarjih di Fatwa Tanya Jawab Agama Jilid 4 bisa dibuka. Di sana dikatakan bahwasanya terkait dengan fadhailul a'mal, meskipun hadisnya lemah, asal bukan maudhu', asal banyak jalur, itu boleh digunakan. Kecuali terkait dengan halal haram memang para ulama sangat hati-hati. Kecuali hadis dhaifnya itu mungkin hasan, itu masih bisa digunakan, bukan dhaif banget. Tetapi untuk fadhailul a'mal selama banyak jalur itu boleh digunakan. Itu juga diikuti oleh fatwa tarjih di buku Tanya Jawab Agama Jilid 4. Oke, sekarang kita ingin tahu dulu lah, ini kan karangan Imam Suyuti. Siapa Imam Suyuti? Ada yang pernah dengar tafsir Jalalain? Nah, di antaranya beliau yang mengarang kitab ini. Saya bukakan sedikit di Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad ibnu Sabiquddin Al-Khudairi As-Suyuti, yang lebih terkenal dengan Imam As-Suyuti. Dilahirkan di Kairo pada tahun 1445 Hijriah. Kemudian meninggalnya tahun 1505 Hijriah. 1445 itu berarti kisaran 43 tahun sebelum Andalus jatuh ke tangan orang-orang Perancis, sebelum Andalus runtuh. Imamun hafidun mufassirun muarrikhun wa adibun wa faqihun syafi'iyun. Jadi Imam Suyuti ini merupakan imamun hafidun. Kalau ada istilah hafid di dalam kitab-kitab kuning, itu maksudnya bukan hafal Quran. Kalau hafal Quran itu sudah dianggap bukan inilah, sudah biasa hafal Quran itu, jadi sudah dianggap bukan julukan. Kalau al-hafid maksudnya adalah orang yang minimal hafal 300.000 hadis beserta sanadnya. Jadi kalau di Indonesia kan enggak, ini al-hafid berarti hafid Quran. Al-hafid itu kalau biasanya kalau dalam kitab kuning Quran itu pasti minimal hafal 300.000 hadis. Ada yang hafal 1 juta hadis, namanya Amirul Mukminin fil hadis. Itu 100 juta hadis ya hafal berserta sanadnya. Jadi an Nabi radhiyallahu qala sallallahu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa gitu. Kalau kita kan kadang ujungnya aja, itu pun 1-2 hadis kan. Ini ada yang hafal 1 juta hadis berserta sanadnya. Utak piye? Mbuh utak piye ra paham aku. Otaknya itu kayak komputer itu. Zaman sekarang itu kalau orang Indonesia mungkin agak susah ya. Kalau di Kairo kok banyak. Apalagi kalau saya tuh punya dosen buta. Wah, kalau dosen orangnya buta itu dan muridnya itu pasti takut kalau ujian, apalagi kalau ujian lisan. Kan hafal semua. Kalau ujian disertasi itu kalau di Kairo bisa 600 halaman, 1000 halaman. Itu dosennya itu merem aja gini, kan buta dia pakai kacamata hitam. Silakan buka halaman 411, buka paragraf 3, baca. Kita baca paragraf 4, langsung tidur, bukan atasnya. Hafal dia terus sampai paragrafnya juga hafal. Padahal buta. Makanya kalau dosennya buta itu, aduh, takut kita. Itu dan ini di Kairo banyak itu. Orang ini cerdas-cerdas. Otaknya itu. Nah, jadi sekarang pun masih ada lah yang orang-orang yang punya hafalan-hafalan seperti itulah. Ya kalau di kita mungkin kayak Ustadz Adi Hidayat ya, yang punya hafalan yang luar biasa. Mufassir, ahli tafsir, ngarang banyak kitab tafsir, di antara tafsir Jalalain. Beliau juga seorang faqih, seorang usuli, punya kitab namanya Al-Asbah wan Nadzair. Itu buku di kalangan mazhab Syafi'i sangat terkenal karena itu buku terkait dengan kaidah fikih, al-qawaid al-fiqhiyah. Itu sering sekali buku yang dijadikan rujukan. Jadi buku yang jadi rujukan Imam Suyuti itu di antaranya tafsir Jalalain yang sangat terkenal, yang sering dipakai di mana-mana.
Termasuk di pesantren saya pakai Jalalain karena ringkas dan simpel dan bagus. Dan memang yang di pasaran di Indonesia kebanyakan Jalalain, gampang lurune. Akhirnya di Al-Muflihun saya gunakan tafsir Jalalain. Yang kedua ada itu Asbah wa Nadhair terkenal. Tapi buku kecil yang paling terkenal ini juga dikaji di mana-mana buku ini, buku kecil ini. Kemudian beliau ini ngarang 600 judul buku, lebih dari 600 judul buku yang beliau karang. Dan 600 itu banyak jilidan, 2 jilid, 3 jilid. Zaman dulu belum ada komputer, belum ada Google copy paste. Nulisnya masih pakai apa itu tintanya yang di kayak gelas itu, terus pulpennya kayak bulu ayam, tutul nulis. Tapi bisa menulis berapa? Lebih dari 600 judul buku. Luar biasa. Dan beliau itu anak yatim. Jadi 5 tahun, 6 tahun itu sudah ayahnya sudah meninggal. Tapi ayahnya memang seorang ulama besar. Makanya ketika ayahnya meninggal, beliau dididik oleh teman ayahnya. Teman-teman ayahnya itu para ulama. Di antaranya Ibnu Himam Al-Hanafi. Ibnu Himam itu ulama besar di zamannya yang punya andil besar mendidik Imam Suyuti yang yatim ini, anak yatim. Umur 8 tahun sudah hafal Quran, umur 17 tahun sudah mulai nulis buku. Oh, 17 tahun. Kalau kita 17 tahun masih masih main kelereng. Masih baru mulai ya. Apalagi di SMK baru tawuran itu. Tawuran pelajar. Tapi Imam Suyuti sudah ngarang buku umur 17 tahun. Luar biasa, sudah jadi dosen. Sudah ngajar di mana-mana. Nah, dosen muda kalau istilah kita itu. Dan beliau ini di zamannya sering kontroversi, kadang ya sering berdebat dengan para ulama. Memang tradisi ulama kita dulu sering ada yang namanya munadharah, diskusi bersama. Ini ulama mazhab apa, ulama mazhab apa, nanti saling mengungkapkan idenya, persoalan agamanya, baru nanti akan berdebat. Itu biasa. Dan Imam Suyuti termasuk orang yang kadang berbeda dengan ulama di zamannya. Biasalah itu. Imam Suyuti ini orangnya sangat warok. Dia selalu menjaga batas dengan pemerintah. Ya sering didatangi menteri, didatangin sultan, karena zaman itu Baghdad sudah runtuh sehingga khilafah Islamiyah itu pindah ke Kairo. Dan secara umum negara Islam itu sudah menjadi negara-negara semacam negara kecil. Banyak yang lepas karena setelah Hulakukan masuk ke Baghdad hancur, para ulamanya pada banyak dibunuh, tapi banyak lari ke Kairo, sehingga di Kairo itu menjadi pusat ilmu. Dan para ulama ini ada hikmah barangkali yang tersembunyi di balik hancurnya Baghdad adalah muncul ulama-ulama ensiklopedis. Maksudnya ulama tapi menguasai banyak cabang ilmu, dan dia itu kalau nulis itu tebal-tebal bukunya itu 10 jilid, 20 jilid, sekian jilid. Kayak Ibnu Taimiyah kan sampai fatwanya aja 37 jilid. Kita yang baca aja belum tentu bisa, yang nulis kok bisa. Itu baru satu buku, belum buku yang lain. Ibnu Taimiyah kan bisa gitu. Nah, itu muncul ulama-ulama besar. Di antaranya Imam Suyuti yang beliau ini sendiri menguasai 7 cabang ilmu yang diakui. Sampai dia bilang gini, saya bukan sombong ya kalau bahasa kita gitu. Saya hanya untuk tahadus bin ni'mah, hanya untuk membagi kenikmatan, bahwa Allah itu telah memberikan berkah kepada saya dengan menguasai 7 cabang ilmu. Ya ilmu lughah, badik, bayan, ma'ani, nahwu, hadis, tafsir dan lain sebagainya. Itu Imam Suyuti. Luar biasa. Maka kita saat ini sesungguhnya kita membutuhkan ulama-ulama besar semacam itu yang kiranya bisa memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi umat Islam. Beliau ini banyak gurunya bermadhab Hanafi, tapi Imam Suyuti sendiri madhabnya Syafi'i. Oke. Itu sepintas tentang Imam Suyuti, sehingga ketika ditanya siapa itu Imam Suyuti, kita minimal sudah bisa jawab lah.
sudah tahu sejarahnya sepintas. Kita akan masuk ke bukunya. Nama buku ini Lubabul Hadis. Apa istilahnya itu sesuai dengan judulnya, buku ini berarti terkait dengan ilmu hadis. Kalau lubab sendiri artinya inti, intisari, lubbul usul, intisari. Oke, di bab halaman, ya halaman paling awal sini ya, ini judulnya kan tertulis tuh, lil alamah al fadil. Alamah itu maksudnya orang alim. Kalau alimun satu orang alim, alamah itu orang sangat alim, alim banget, pinter banget. Alamah, asy-syaikh, al-alamah. Kalau ada syekh, asy-syaikh, syekh itu kalau bahasa kita kiai. Kalau arti aslinya asy-syaikh itu mbah. Kalau ada kata asy-syaikh al-alamah maksudnya kiai yang punya ilmu yang luar biasa, menjadi julukan. Jadi ada beberapa julukan di dalam tradisi umat Islam itu, diantaranya adalah al-allamah, kemudian al-imam. Kalau julukannya udah al-imam itu udah tinggi, udah di atas profesor. Kalau kita kan sini kan ada doktor, ada profesor ya. Nah, kalau sudah al-imam itu udah mungkin di atasnya profesor itu jarang. Kalau sekarang ya, sekarang ini yang dijuluki al-imam diantaranya itu yang belum lama meninggal tahun 1996 itu Imam Sya'rawi, julukannya al-imam, imamul mufassirin. Jadi imam itu mereka yang memang punya kemampuan keilmuan yang sangat luar biasa dan bahkan bisa memunculkan, meletakkan sebuah metodologi di dalam sebuah cabang ilmu pengetahuan. Kayak kalau ada namanya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, ya kan? Itu artinya mereka punya kemampuan yang luar biasa di dalam sebuah cabang ilmu keislaman dan mereka punya pendapat sendiri secara independen sehingga nanti dia sering diikuti oleh orang lain. Kalau udah imam itu udah luar biasa. Imam Ibnu Taimiyah, kan sering itu kita dengar tuh imam. Jadi imam itu bukan nama. Jadi Imam Ibnu Taimiyah, berarti imam itu bukan nama, tapi itu julukan. Kalau zaman sekarang ya profesor Ibnu Taimiyah istilahnya kan, profesor siapa? Hanafi kan gitu, Imam Hanafi, Imam Malik dan sebagainya. Kalau apa namanya zaman sekarang itu tadi yang Syekh Sya'rawi karena disebut julukannya Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir, karena beliau itu memang kalau memegang Quran tafsirnya itu nggak pernah lihat pakai marojik, pakai literatur nafsir Quran terus buka-buka buku gitu, ora. Sya'rawi itu cuman ngambil Quran, baca surat Fatihah, ditafsiri, Quran sunnahnya sudah di otak semua, tinggal, dan itu besok satu ayat itu terangan bisa sejam 2 jam, besok ketemu masih nerangin satu ayat lagi, ketemuan ketiga masih nerangin satu ayat lagi, dan ilmunya ada lagi, dan luar biasa ilmunya. Itu dibukukan menjadi berapa jilid, banyak sekali, kayaknya ada 30 jilid kayaknya. Yang nulis itu murid-muridnya, nulis rekam kan, nah itu dibukukan. Nah, yang juga disebut imam sekarang itu yang masih hidup sering dijulukan sebagai imam itu Yusuf Qaradawi. Dia sudah mengarang buku sebanyak 197 judul buku. Umurnya 97 tahun kalau nggak salah umur beliau sekarang. Sekarang itu beliau kerjaannya di perpustakaan, makan, minum, tidur apa di perpustakaan aja, nulis saja. Terakhir buku yang beliau tulis judulnya Fiqhus Shalah, fikih salat, tebalnya 700 sekian halaman, hanya bicara tentang salat. Buku yang paling monumental judulnya Fiqhuz Zakah, sebanyak 2 jilid. Fikih zakat itu digunakan di seluruh dunia terkait dengan sistem zakat kontemporer. Julukannya Imam Al-Qaradawi, sering murid-muridnya mengasih julukan imam. Kemudian ada juga yang memang dijuluki imam benar, dia itu adalah Syekh Azhar, itu Imam Sayyid Al-Imam, Imam Al-Akbar, Imam Akbar, Grand Syekh Al-Azhar. Itu karena dia memimpin sebuah lembaga besar Al-Azhar yang di bawahnya itu para ulama-ulama besar. Untuk menjadi Grand Syekh Azhar itu tidak gampang karena itu dipilih oleh namanya lembaga senior ulama. Jadi Al-Azhar itu punya organisasi namanya lembaga senior para ulama. Lembaga senior para ulama itulah nanti yang akan menunjuk kiainya Al-Azhar.
Ya, kiainya itu julukannya Al-Imam Al-Akbar. Al-Imam Al-Akbar. Nah, dia itu kalau udah jadi Kiai Al-Azhar itu seumur hidup. Sejak diangkat nanti sampai meninggal. Udah meninggal baru ganti. Sampai meninggal baru ganti. Kayak seperti itu. Jadi modelnya kayak pesantrenan. Universitas Al-Azhar itu mirip kayak pesantren. Ada syekhnya, baru nanti bawahnya itu ada rektor. Kalau rektor kan setiap 4 tahun ganti. Ada direktur sekolahan dan sebagainya, itu semuanya diganti setiap 4 tahun. Khusus kiainya itu seumur hidup. Nah, ada lagi Al-Allamah yang sering dipanggil Allamah itu kayak mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah. Itu panggilannya Al-Allamah Syekh Al-Ustadz Ad-Duktur. Al-Ustadz itu kalau bahasa Arab itu profesor Ali Jum'ah. Nah, ini Al-Allamah Al-Fadil. Al-Allamah orang yang ilmunya sangat luar biasa. Tapi meskipun beliau sangat luar biasa, memang tidak dijuluki, ya sering dijuluki imam juga, Imam Suyuti, karena memang keilmuannya yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 2. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada ya? Ini namanya pembukaan. Pembukaan ini di setiap buku ulama kita itu kalau nulis buku selalu ada pembukaan seperti ini. Pembukanya macam-macam, tapi inti pembukaan itu ada 2. Alhamdu dan wassalatu wassalam. Itu inti. Karena memang Rasul juga ketika membuka itu khutbahnya, ceramahnya itu selalu menggunakan kata alhamdulillah. Adapun sholawat itu merupakan perintah Allah supaya kita selalu bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah Allah. Jadi Allah sendiri yang nyontoh, makan saya kata Allah, dan malaikat itu bersolawat. Allah yang kasih contoh. Allah juga bersolawat. Tapi Allah bersolawat maksudnya adalah Allah menurunkan rahmat. Kalau kita yang bersolawat maksudnya adalah kita mendoakan. Kalau malaikat bersolawat maksudnya adalah malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Nah, jadi Allah bersolawat, malaikat bersolawat, kita bersolawat. Allah bersolawat maksudnya Allah menurunkan rahmat, malaikat bersolawat maksudnya malaikat itu memohonkan ampun kepada hambanya. Kita bersolawat maksudnya adalah kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Man shalla alaihi salatan sallallahu biha asyran. Siapa yang membaca salawat sekali saja, Allah akan ngasih 10 kebaikan. Nah, dari sini maka semua para ulama itu mengikuti contoh teladan dari Rasulullah SAW ketika hendak ceramah, ketika hendak menulis buku, selalu dimulai dengan tahmid, alhamdu, dan sholawat. Bahkan ketika kita berdoa pun habis sholat atau kapanpun selalu hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya kan? Didahului dengan tahmid dan sholawat. Sholawat ini juga menjadi pembuka pintu langit. Jadi ketika kita baca sholawat itu pintu langit terbuka. Maka ketika kita berdoa, baca tahmid, muji Allah, dan baca sholawat. Ini dianjurkan. Kan seperti itu. Semua ulama ini juga tabarukan. Tabarukan itu apa? Mencari berkah. Mudah-mudahan apa yang saya tulis di sini dengan alhamdulillah, dengan sholawat, itu apa yang saya tulis itu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bermanfaat bagi umat Islam seluruhnya. Ini maksudnya sholawat yang ditulis oleh Imam Suyuti. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Dan terkadang di pembukaan ini kadang itu ditulis sesuatu yang menyangkut isi sedikit, tetapi kadang tidak. Amma ba'du.
amma ba'du ini menjadi kata pemisah. Jadi ketika ada ulama atau orang pidato biasanya amma ba'du, ya kan? Itu artinya yang pertama tadi sholawat, tahmid itu pembuka. Nah, kalau sudah amma ba'du berarti sudah mau mulai masuk ke isi ini. Mulai masuk ke isi. Apa kata Imam Suyuti? Fa inni, sesungguhnya aku, aradtu, inginlah saya, an ajma'a, untuk mengumpulkan kitaban, sebuah buku, lil akhbarin nabawiyati, terkait dengan hadis Nabi. Jadi saya itu ingin menulis sebuah buku terkait yang isinya itu hadis-hadis Nabi. Wal athar al marwiyat, wal atharil marwiyati, dan athar. Ada namanya hadis, ada namanya akhbar, ada namanya athar. Apa bedanya? Kalau hadis, nih, ini hadis dalam ilmu hadis ya, dalam ilmu hadis. Karena biasanya setiap cabang ilmu itu punya istilah masing-masing. Hadis itu maksudnya adalah segala sesuatu yang satu diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya hadis. Saya ulangi, hadis itu adalah sesuatu yang dilakukan atau dikatakan atau disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya hadis. Jadi hadis itu kalau umpamanya Rasul mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Rasul mengatakan, oh itu hadis. Itu namanya hadis. Kalau sahabat mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW kalau sholat janggutnya gerak-gerak, wah itu berarti hadis. Rasul nggak ngomong, tapi sahabat yang ngomong. Sahabat cuma bilang, saya ngelihat Rasulullah SAW itu kalau sholat janggutnya gerak-gerak, berarti itu hadis, ya kan? Atau Rasulullah diem aja, diemnya Rasul itu juga hadis gitu. Suatu kali para sahabat tuh makan, yang dimakan itu diantaranya dop itu apa ya? Kayak mirip kadal tapi bukan kadal ya, ya hampir mirip kadal lah, kadal Arab lah, gampang aja lah kadal Arab lah ya. Dipanggang semakan bersama, Rasul disuguhin. Rasul itu kalau nggak suka itu nggak bilang saya nggak mau makan, saya nggak suka, nggak, diem aja. Tapi ketika sahabat makan itu nggak ditegur, haram, enggak. Rasul cuma diem, cuma makan yang lain. Itu namanya Rasul setuju. Kenapa? Kalau sesuatu yang haram pasti Rasul akan negur, oh itu haram, pasti tegur. Rasul nggak ngomong, biarin aja sahabat makan. Nah, itu namanya Rasul setuju. Itu berarti namanya hadis. Jadi tiga, Rasulnya langsung berbicara atau geraknya Rasul. Namanya Aisyah nih, Aisyah ngomong, saya itu kalau mandi sama Rasul itu seringnya mandi bareng, satu ember bareng, suka rebutan gayung sambil senyum. Nah, jadi ketika Aisyah bilang sambil Rasul sambil senyum, itu berarti itu hadis. Itu hadis. Jadi Aisyah ini termasuk sahabat yang memang dikaruniakan Allah untuk umat Islam ya, supaya kita itu umat Islam mengetahui hadis Nabi ya kan hadis nih di rumah. Di Rasul itu di rumah ngapain? Yang tahu kan istri-istrinya. Yang sahabat lain kan nggak tahu, makanya biasanya sahabat lain kalau ingin tahu rumah tangga Rasul itu tanya ke Aisyah. Dan Aisyah itu kan umurnya panjang karena waktu nikah kan masih muda, masih 9 tahun. Sampai zaman Ali itu masih, dan Rasul dan Aisyah itu setelah Rasul meninggal itu dosen lah istilahnya, jadi dosen.
ngajarin sahabat, ngajarin tabiin. Jadi terutama terkait dengan rumah tangga Rasulullah. Jadi orang sahabat tuh bukan berarti membongkar urusan rumah tangga, memang urusan rumah tangga Rasul harus dibuka karena itu bagian dari sunnah, bagian dari hadis. Rasul ngapain waktu di rumah? Rasul itu kadang kalau di rumah suka jahit sendalnya sendiri. Oh, berarti kalau ada suami kok jahitin baju istrinya sunnah. Itu Rasul juga jahitin kok. Ada suami kok ikut masak berarti sunnah. Itu sunnah. Makanya kalau ada suami bantu ingin dapat sunnah, kalau di rumah pas nganggur bantu pekerjaan istri. Iya, itu sunnah. Bantu nyiapin anak. Nah, kan? Bantu apa di rumah kan, ada yang rusak-rusak dibantu, itu namanya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuman kita kadang terjebak, tidak semua sunnah itu harus diikuti. Oh, kok aneh ini, sunnah kok nggak diikuti? Iya, ada sunnah-sunnah yang itu tradisi. Nah, saya katakan tadi, sunnah itu kan atau hadis itu kan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, ya kan? Berarti semua yang dilakukan itu hadis gitu. Rasul itu sukanya pakai jubah putih. Itu juga hadis. Mau diikuti boleh. Enggak boleh. Karena itu memang tradisi orang Arab. Orang Arab memang pakai jubah, bukan pakai celana panjang. Sudah ada waktu itu celana panjang. Biasanya buat daleman setelah jubah. Rasul enggak pakai sarung di sana. Enggak pakai batik karena memang bukan tradisi Arab pakai batik. Kita orang Indonesia kalau di Arab pakai batik, kadang orang Arab heran, cowok laki-laki kok pakai baju kembang-kembang, ya kan? Apalagi pakai sarung. Oh, ini sarung itu kan buat tidur sama istri, kok siang-siang ke masjid pakai sarung. Habis ngapain? Kan jadi rame. Nah, itu sunnah ya. Ada mamanya gini, Rasul itu kalau makan kurma pakai 3 jari, ya kan? Sunnah bukan? Sunnah ya. Karena itu kan apa yang dilakukan Rasul. Wah, kalau gitu saya mau makan bubur pakai 3 jari. Wah, itu kenapa? Sunnah. Rasul tuh makan 3 jari. Oh, yang dimakan bubur panas pakai 3 jari melonyoh. Kan? Jadi kita harus lihat sunnah itu segala sesuatu yang dilakukan Rasul, tapi terkadang sunnah itu terkait dengan tradisi. Rasul naik kuda sunnah. Nah, kita masa saya dari Tretep ke Paraan gitu nyari kuda kan, mau sunnah naik kuda kan? Ya kan enggak. Sekarang udah naik motor, naik mobil kan kayak gitu. Nah, tapi kadang orang juga sering salah paham gitu loh. Jadi yang namanya sunnah itu ya kita harus pakai jubah, kita makan harus 3 jari, kita kalau makan harus begini. Ya enggak ada salahnya, tapi jangan kemudian saklek. Sampai sering saya lihat di Facebook itu postingan tulisannya begini. Ada orang Jepang itu pakai jubah ya kan. Kemudian pakai topi haji ya. Nah, ditulis orang Jepang saja mau pakai baju Islami. Masa kita malu, gitu kan? Baju Islami itu bukan jubah. Rasul pakai jubah benar, tapi Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai jubah. Abu Lahab kafir, Abu Jahal kafir, pakai jubah karena jubah itu tradisi Arab. Adapun baju Islami itu adalah baju yang menutup aurat, mau pakai batik, mau pakai sarung, mau pakai celana panjang untuk laki-laki kan, dan lain sebagainya. Yang penting menutup aurat itu namanya Islami, itu justru sunnah. Ngikutin sunnah ya yang menutup aurat. Mau pakai jubah ya silahkan, mau pakai sarung silahkan, yang penting menutup aurat. Tapi jangan diidentikan bahwa Islam itu Arab. Jika Rasul itu melakukan sesuatu, itu ada sesuatu yang memang Rasul sebagai orang Arab, maka harus bisa dipisahkan antara sunnah yang itu tradisi Arab dengan sunnah yang mesti kita ikuti. Kalau tidak, nanti dikit sunnah. Contoh lain, pakai siwak. Nah, pakai siwak, sunnah enggak? Sunnah. Wah, di Tretep enggak ada siwak. Mau nyari siwak kemana? Ada itu, ini toko online, beli mahalnya minta ampun. Padahal inti aslinya itu ya, inti aslinya sikat gigi.
mau pakai odol, mau pakai apa macam-macam itu sunnah. Jadi ketika Rasul bilang apa namanya laula an asyqa ala ummati la amartuhu bisiwak qabla kulli shalah, kalau sekiranya enggak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan untuk sikat gigi. Nah, terjemahnya sikat gigi sebelum sholat. Jadi bukan hanya siwak sama di sini, boleh, itu juga bagus. Tapi maksudnya itu juga kalau nggak ada siwak bisa diganti dengan sikat gigi. Karena kan kadang kita kalau kemana-mana gini, kayak susur lah saja kan, kanan kiri kan jadi kayak gimana kadang kan, nah, seperti itu. Jadi zaman dulu yaitu pakai kayu arok itu, kayak kayu arok itu bagian dari sunnah. Tapi itu memang zaman dulu ya pakai kayak gitu. Zaman sekarang lebih modern, bisa pakai sikat gigi. Sama dengan Rasul naik unta, Rasul naik keledai, kita sekarang pakai motor, pakai mobil. Itu jadi supaya kita tidak saklek terhadap sunnah. Tapi memang kalau kita lihat sahabat itu sering banget saking ingin ikutnya dengan sunnah itu kadang Rasul melangkahnya Rasul saja, sahabat di belakangnya kayak Ibnu Mas'ud lah mamanya, itu inginnya itu apa? Pas di telapak kakinya Rasul. Jadi kalau Rasul jalan kan belakangnya ada tepak kaki tuh, karena kan padang pasir. Nah, itu dia di bawah, di belakangnya itu di tapak kakinya. Saking inginnya meniru Rasul. Boleh ya, boleh saja itu kayak kalau masalah. Oke, itu namanya hadis ya, hadis. Biasanya hadis itu sama dan sunnah, sama. Hadis, kalau saya bilang hadis, saya bilang sunnah, itu sama. Tapi ini terkait dengan ilmu hadis ya, ilmu hadis yang sedang kita pelajari. Karena ketika nanti kita bilang sunnah di ilmu fikih, maknanya lain. Makanya ketika kita menggunakan terma tertentu, kita harus tahu Anda ngomong ini lagi ngomong di bab apa. Karena setiap cabang ilmu punya istilah yang kadang istilah itu sama, maknanya beda. Kalau saya ngomong sunnah di ilmu fikih, maksudnya adalah sesuatu yang kalau kita kerjakan kita berpahala, kalau tinggalkan enggak apa-apa. Itu istilah sunnah di ilmu fikih. Kalau ilmu hadis tadi, sunnah itu maksudnya segala sesuatu yang dilakukan Rasulullah atau diucapkan atau disetujui. Jadi sunnah sama dengan hadis. Kalau sunnah di fikih, sesuatu kalau kita kerjakan mendapat pahala, kalau tinggalkan tidak apa. Contoh mau sholat qobliyah subuh, silahkan berpahala, enggak juga tidak apa. Sama dengan istilah wajib. Istilah wajib itu kalau kita di ilmu kalam berbeda dengan di fikih. Umpamanya ini kan sekali contoh. Kalau di fikih, kalau udah bilang wajib maksudnya adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan dosa, kayak sholat wajib kan? Wajib. Kalau ditinggalkan dosa. Kalau ketika baca akidah tauhid seperti di sini di HPT di bab iman, wa inna nadhar fil kauni lima arifatillahi wajibun syar'an di bab iman. Ada kata wajibun. Kata wajib di sini itu bukan wajib fikih, jangan dipahami kalau kita laksanakan pahala, kalau tinggalkan dosa. Oh enggak. Maksudnya wajib kalau di ilmu kalam atau tauhid adalah sesuatu yang memang harus ada. Kayak Allah wajibul wujud. Allah itu dari dulu selalu ada dan akan selalu ada. Wajib. Nah, kebalikan wajib mustahil. Itu kalau dalam akidah. Kalau di dalam fikih kewajiban wajib haram, ya kan? Nah, ini jadi ketika kita berbicara terkait dengan ilmu pengetahuan, kita harus tahu yang kita bicara itu bab apa, tentang apa. Oke. Ini sunnah. Kemudian an ajma'a kitaban lil akhbar. Ini menggunakan akhbar. Akhbar itu sama dengan hadis, tetapi kadang istilah akhbar itu juga sering diartikan sebagai perilaku sahabat. Kalau hadis biasanya langsung Rasul, tapi kalau akhbar ada lagi al-athar itu juga seringkali ternyata udah ada nih, wal atharil marwiyati. Athar itu kadang perilaku sahabat, kadang
perilaku sahabat. Tapi kadang maknanya hadis, sunnah. Nah, jadi di sini digunakan dua kata-kata. An ajma'a kitaban lil akhbarin nabawiyyati. Bi isnadin sahihin wathiqin, dengan sanad yang sahih, yang wasik, dapat dipercayalah. Isnad. Saya sudah melihat jam ini. Sudah jam 7.10. Dikit lagi lah. Yang namanya, kalau kita belajar ilmu hadis, ini kan kita akan ngaji ilmu hadis ya. Itu ada sering kita temukan istilah al-isnad atau as-sanad. Jadi dalam ilmu hadis itu ada namanya matan, ada namanya sanad. Kalau matan itu isinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Nah, ini ada isi nih. Sesungguhnya segala sesuatu itu dimulai dari niat. Nah, ini kan ada isi. Itu berarti namanya matan. Tapi kan sebelumnya da'an Imam Bukhari an siapa itu kan, itu namanya sanad. Bi isnadin sahihin. Apa yang dimaksud sahih? Sahih maksudnya adalah bahwa di dalam silsilah sanadnya itu dari ini, orang-orangnya itu satu dapat dipercaya, nggak pernah bohong. Bukan majhul itu apa? Orangnya itu jelas, orangnya itu si ini itu orangnya dulu begini itu jelas. Bukan majhul. Majhul tuh ini orangnya kayak nggak dikenal, aneh nih orang. Kemudian orangnya itu memang terkenal hafalannya kuat, dobit namanya. Orangnya nggak pernah apa istilahnya itu, nggak pernah nipu. Ini apalagi nipu. Ini kalau di dalam ilmu hadis ini langsung tertolak itu orangnya. Ada cerita Imam Bukhari. Imam Bukhari itu suatu kali ingin ngambil sebuah hadis di seorang kiai yang tempatnya itu di kampung padang pasir. Jalan jauh naik kuda untuk menemui sang kiai untuk ngambil beberapa hadis. Pas dia turun dari kuda udah kelihatan rumahnya, lihat Pak Kiainya itu manggil kucing, pus. Kucingnya itu wah mau dikasih makan, dan mikirnya kan gitu, kucing datang ngeong gitu kan, ternyata nggak dikasih makan. Imam Bukhari langsung bohong nih sama kucing, ditinggal, nggak jadi diambil hadisnya. Padahal saya cuma kayak gitu doang, hanya manggil kucing, terus kucingnya itu mikirnya mau dikasih makan, nggak dikasih makan, itu langsung di otak Imam Bukhari ngapusi, tinggal, saking hati-hatinya. Jadi kalau udah ilmu hadis itu udah super hati-hati. Kalau udah bohong sedikit itu ada. Kalau udah pernah bohong itu kita dianggap sudah nggak udul, sudah punya cacat. Wah, kalau dalam ilmu hadis kita nggak ada yang masuk. Sama aku coba sama Nana besok gini ya, nanti ini beliin ini nanti tak kasih hadiah, ternyata nggak dikasih hadiah kan. Besok tak kasih jajan, ternyata besok lupa kita kasih jajan. Itu dan udah ngapusi aja itu. Itu kalau di ilmu hadis dicoret, wah salah besar itu, nggak diambil. Jadi bi isnadin sahihin, yang sahih, wathiqin dapat. Fahadzaftu al asanida, kemudian saya hapus sanadnya. Ya kan tadi sanad itu kan an. Kalau kita baca kitab Imam Bukhari langsung atau Imam Muslim langsung, itu untuk sampai ke hadis inti itu annya banyak panjang banget. Nah, itu dihapus. Fahadzaftul asanid wa ja'altuhu arba'ina baban. Sanadnya saya buang. Kemudian buku ini saya ambil, saya buat menjadi 40 bab. Nah, ini kalau Anda buka di daftar isi nanti akan ketemu 40 bab. Fi kulli babin asyratu ahaditsa. Setiap bab ada 10 hadis. Setiap bab ada 10
hadis. Wa sammaituhu, dan saya namakan lubabul hadithi, lubabul hadis. Wa asta'inu, dan saya memohon perlindungan kepada Allah, pertolongan kepada Allah. Wa asta'inu, memohon pertolongan billahil azim, dengan Allah yang maha agung, alal qaumil kafirin, dari kelompok orang-orang kafir. Karena memang orang kafir itu sangat tidak suka dengan kajian hadis. Orang kafir itu berusaha untuk menghancurkan Quran dengan berbagai macam cara, nggak pernah sukses. Dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah sukses. Itu orientalis yang di Jerman, yang di mana itu sampai punya kelompok kajian khusus untuk kritik Al-Quran, nggak pernah berhasil. Karena Quran itu Allah langsung yang jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya yang nurin Al-Quran kok, saya yang jaga, kata Allah. Nggak akan berhasil. Akhirnya mereka mulai ngutaati hadis, sunnah, itu yang dicari kelemahannya, cari apanya, macam-macamnya. Tapi alhamdulillah Allah telah mengutus para ulama hadis pada generasi awal, sehingga mereka berusaha untuk membelokkan ajaran Islam itu sulit. Dan alhamdulillah juga memang menjadi janji Allah bahwa umat Islam itu akan selalu ada yang tugasnya menjaga agama. Siapa itu? Ulama. Maka ulama itu disebut pewaris para nabi. Al ulama'u warathatul anbiya, pewaris, dia akan menjaga silsilah. Hanya umat Islam yang ajarannya terjaga, karena Allah dan janjiin seperti itu. Kristen, Yahudi semuanya udah nggak karu-karuan, udah tahrif, udah melenceng, banyak melenceng. Tetapi khusus ajaran Islam ini selalu ada para ulama punggawa empu yang menjaga keberadaan ajaran Islam, sehingga ajaran Islam ini selalu terjaga. Baik, karena waktunya sudah cukup lama, barangkali sekiranya mau ada pertanyaan silahkan. Terkait bab ini boleh, terkait bab lain juga boleh, terkait fikih juga boleh. 1-2 pertanyaan silahkan. Ya, alimu auladakum ar-rimahah wal furusah wasibahah. Ajarilah anak-anak kalian itu untuk belajar manah, berkuda dan berenang. Rimahah itu terkait dengan ini ada yang takwil ya, ada yang mentakwil terkait dengan udara. Artinya umat Islam itu harus menguasai hal-hal yang terkait dengan udara. Maksudnya ki umpamane nek zaman saya ki mau bedil, mau apa, mau pistol dan sebagainya, termasuk angkatan udara dalam pertempuran. Wal furusah itu angkatan darat, itu kita harus kuat di darat ketika di dalam sebuah pertempuran. Wasibah berarti angkatan laut. Ada yang menerjemahkan seperti itu, boleh-boleh sajalah. Andai pun sekiranya saat ini yang dimaksudkan adalah latihan nembak, latihan pacuan latihan olahraga motor, olahraga apa, itu juga silahkan. Andai pun mau saklek seperti itu, latihan memanah, latihan berkuda, latihan berenang, seperti itu juga tidak ada masalah. Prinsipnya, intinya bahwa kita itu harus sehat jasmani rohani, dan kita harus cinta olahraga. Olahraga lari ya silakan. Olahraga lari itu sunnah loh. Bukan hanya 3 itu, bukan hanya rimaya, furusah dan sibah, bukan hanya naik kuda, kemudian main panah dan berenang. Yang sunnah bukan, lari pun sunnah. Kok bisa? Iya, dulu Rasulullah itu kalau perang itu kan ngajak istri-istrinya, salah satu diundi, yuk ikut saya, itu kan sama seperti perang Khandaq, perang Uhud itu Aisyah yang diajak, ya kan. Jadi waktu pas perang sudah mau sampai Madinah nih, udah sampai kota Madinah, itu biasanya Rasul bilang gini, sahabat suruh duluan, sahabat duluan. Nah, sahabat udah sampai dulu aja rumah, baru Rasul ngomong ke Aisyah, yuk balapan lari yuk. Wow, balapan lari sama Aisyah. Ya, jadi setelah itu balapan lari, baru balapan. Jadi balapan lari itu sunnah. Waktu itu Aisyah itu sering menang. Aisyah sering menang. Orang Arab, ya,
Orang Arab itu kalau sudah umurnya itu agak besar sedikit, katakanlah udah 15 tahun aja, itu udah gendut-gendut, besar-besar. Udah besar-besar. Nggak kayak kita. Kali orang Arab itu kalau ibu-ibu kok berat 90 kilo itu biasa. 80 kilo itu biasa. Kalau kita, waduh udah 80 kilo berat banget, harus diet gitu kan. Orang Mesir itu kalau ibu-ibu standarnya itu ya beratnya 120 kilo, gendut, besar, tinggi besar, 120 kilo itu gendut banget kan. Pernah suatu kali Aisyah lomba lari, kalah kan. Apa kata Aisyah? Ya saya kalah karena saya sekarang udah gendut sih. Nah, jadi lomba lari juga sunnah. Jadi intinya kita harus cinta olahraga, dan olahraga apapun itu bagian dari sunnah. Adapun yang disebutkan cuma 3 atau 4 atau beberapa itu sekedar sampel saja. Wallahu a'lam. Mau main bola juga silahkan. Nah, itu bagian dari olahraga. Ada lagi? Satu? Nggak ada? Oke. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan dan barangkali sudah siang, sudah gelisah ya, sudah banyak yang menanti di rumah pekerjaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Meskipun baru mukadimah, baru 2 paragraf, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.